Alkisah suatu kali Kiai Khalil Bangkalan Madura mengatakan kepada santrinya, "Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang akan datang ke sini." Kemudian esoknya datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun, nama almarhum Mbah Maksum di kala muda dari tanah Jawa. Pemuda itu pun diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Dengan penuh pasrah dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Kiai Khalil kemudian berkata kepada segenap santri beliau, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Ini merupakan kisah nyata. Penulis kutip dari sinopsis buku Manaqib Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum diperkirakan lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Qosimah. Oleh orang tuanya, beliau kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama. Karena sejak kecil beliau telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dari Kiai Nawawi, beliau mendapat pelajaran dasar ilmu alat atau nahu yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Pada saat berada di Semarang, Mbah Maksum tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika di Bojonegoro, beliau tidak hanya bermimpi, melainkan antara tertidur dan terjaga. Beliau bertemu dengan Nabi yang memberikan ungkapan La khaira illa fi nashr al-ilmi, artinya tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Begitu pula ketika berada di rumahnya sendiri, beliau bermimpi kembali. Dalam mimpinya, beliau bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW yang berpesan, "Mengajarlah segala kebutuhanmu, insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di kemudian hari, Mbah Maksum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. Suatu hari datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Maksum. Namun karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, seorang santrinya, menawarkan apa perlu Mbah Maksum dibangunkan. Ternyata mereka menolak, lalu mereka semua yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Maksum dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Mbah Maksum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Maksum lekas meminta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya tadi. Tapi apa daya, mereka sudah menghilang, padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Maksum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Maksum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran, mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo, dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Maksum tertidur pulas lagi.